Frank kedatangan kepala polisi. Kepala polisi sudah tidak bisa lagi membantu Frank karena penculikan anak yang kemarin itu adalah tindakan yang sudah kelewatan. Frank pun menemui Sang di bawah yang tengah berlatih dengan petarung Muay Thai. Frank marah sambil meninju samsak tangan yang dipegang oleh Sang. Sang bilang ini semua salah Ip Man. Lalu Frank pun menyuruh si Muay Thai ini untuk menghabisi Ip Man. Ip Man mengantarkan istri berobat alternatif. Sepulang dari sana, saat masuk lift, tiba-tiba saja si Muay Thai masuk juga. Langsung saja si Muay Thai menyerang Ip Man. Ip Man mencoba mengendalikan serangannya. Lalu Ip Man pun meladeninya di luar lift. Sang istri mengkhawatirkan Ip Man. Mereka berdua bertarung sambil menuruni anak tangga. Usai menaklukkan si Muay Thai, Ip Man dan istri pun pulang sambil berpegangan tangan. Sesudah itu, Bob bilang bahwa kondisi sudah aman, tapi bosnya Sang, Frank, ingin menemui Ip Man secara empat mata. Ip Man pun pergi menemui Frank. Di sana, Frank terlihat sedang meninju speedball. Lalu, Frank menantang petarung terbaik Wing Chun ini untuk adu tinju dengannya. Jika Ip Man bisa bertahan selama 3 menit melawannya, maka Frank takkan mengusik sekolahan lagi. Dan pergelutan pun dimulai. Frank punya power yang sangat luar biasa. Ip Man sangat kewalahan dengan itu. Setelah Ip Man terpental, Ip Man menyerang secara masif. Frank pun membalasnya, tapi Ip Man menahannya dengan sikut. Pertarungan pun usai saat bel berbunyi, di mana Frank hampir meninju kepala Ip Man, sementara Ip Man hampir menendang suku cadangnya Frank. Akhirnya Ip Man pun berlalu pergi. Di tempat lain, Cheng Tinci baru saja menyewa tempat kosong untuk membuka perguruan Wing Chun. Kebetulan si penyewa juga suka Wing Chun. Dia ngefans banget sama Ip Man. Dia pun memberinya koran yang di dalamnya ada foto Ip Man. Di lain waktu, Cheng Tinci pergi ke restoran Guru Tin dan menemui reporter. Dia meminta si reporter menulis tentang Wing Chun dan dirinya di koran. Tapi si reporter menolaknya karena meragukan kemampuannya Cheng Tinci. Melihat ada guru kungfu, Cheng Tinci pun menantang guru itu. Tentu saja si reporter pun memotretnya. Cheng Tinci dengan mudahnya mengalahkan guru itu. Walhasil, Cheng Tinci mulai terkenal. Banyak sudah guru-guru kungfu yang dia kalahkan. Hingga pada akhirnya, di depan para reporter, Cheng Tinci resmi menantang Ip Man. Dia menganggap Wing Chun Ip Man tidak asli dan tak pantas jadi wakil Wing Chun. Saat sedang menemani istri berobat, Ip Man membaca berita tantangan itu. Sang istri juga meliriknya. Tiba-tiba, Ip Man membalik lembaran baru. Seolah tak peduli dengan tantangan itu, Ip Man lebih memilih untuk senantiasa menemani sang istri. Hingga pada suatu hari, Ip Man pergi ke kelas tari untuk kursus. Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Bruce Lee mau mengajarinya asalkan dia diangkat menjadi murid Wing Chun-nya. Rupanya selama ini Bruce Lee salah paham. Ip Man tak pernah menolak Bruce Lee. Waktu itu dia cuma sedang membuka pintu, tapi Bruce Lee malah berlalu pergi. Mendengar itu Bruce Lee pun tersenyum. Akhirnya hari pembuktian Wing Chun itu datang juga. Cheng Tinci dan para guru yang sudah dikalahkannya menunggu kedatangan Ip Man demi menjawab tantangan itu. Di waktu yang sama, Ip Man sedang menari bersama istrinya dengan perasaan riang gembira. Karena tak kunjung datang, maka juri pun mendaulat Cheng Tinci sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik menari, tiba-tiba saja sang istri jatuh pingsan. Dokter bilang bahwa istrinya harus dirawat karena kondisinya kian memburuk. Dengan setia, Ip Man pun menemani hari-hari istrinya di rumah sakit. Suatu ketika, sang istri menulis surat dan menyuruh Yip Jin memberikannya pada ayahnya Cheng Fong, yaitu Cheng Tinci. Suatu hari, seusai Ip Man menyuapi sup kodok, istrinya bilang bahwa dia ingin sekali berfoto bersama Ip Man. Ip Man pun menyanggupinya. Di suatu sore, sang istri meminta Ip Man menerima tantangan Cheng Tinci karena dia sudah membuat tanggal baru untuk melawan Cheng Tinci. Istri Yip juga meminta Ip Man untuk berlatih lagi karena dia rindu dengan suara-suara kayu terpukul itu. Akhirnya, malam pertandingan itu datang juga. Sang istri menemani dan menunggu Ip Man di lobi. Lalu kemudian pertarungan sengit pun dimulai. Laga dibuka dengan menggunakan tongkat. Keduanya sama-sama mahir menggunakannya. Lalu laga berlanjut lagi, kali ini menggunakan pisau ganda. Mereka juga sama-sama ahli. Dan yang terakhir, mereka bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Pertarungan berakhir saat Cheng Tinci mencolok mata Ip Man. Ip Man pun terus menghindar sampai akhirnya Ip Man memukul perut Cheng Tinci dengan pukulan 1 inci. Walhasil, Cheng Tinci pun kalah.
Dia kemudian mematahkan pelang bertuliskan guru besar Wing Chun dan mengaku kalah. Yip Man bilang itu tidaklah penting, yang penting adalah cinta dari orang-orang di sisimu.